Ya, jadi ada beberapa kriteria ikhtiar untuk mencegah stroke ya. Kenapa? Karena kalau memang tidak tercegah, stroke ya sangat membuat kita benar-benar sedih. Agak melamun lama ya. Oke ya, kalau mau mengikuti saran kita ya, bismillah. Untuk pencegahan stroke pertama yaitu salah satu usaha pertama yaitu berdoa. Ada doa yang bagus yang memang bisa diterapkan, bahkan ada yang mengklaim satu kali dibacakan insya Allah bisa menghindari stroke ya. Jadi doanya seperti ini, Allahumma inni a'udzubika minal rihul ahmar wa damul aswad. Pertama ya, ikhtiar pertama untuk menghindari stroke ya, yaitu ya Allah, saya berlindung kepadamu dari rihul ahmar, angin merah, wadamul aswad, dan darah hitam ya. Jadi ini sebenarnya relevan sekali ya. Stroke itu bisa rihul ahmar ini adalah kondisi suasana panas. Makanya kalau di suasana panas itu ada namanya heat stroke atau stroke karena hawa panas. Seperti di Arab, di negara-negara yang panas sana ada kemungkinan untuk terjadi heat stroke atau stroke karena panas, rihul ahmar. Tapi sebenarnya konteks doa ini dari hadis yang meriwayatkan bahwasanya Nabi Sulaiman meminta kepada Allah untuk ditunjukkan untuk pencegahan penyakit. Nah, ternyata rihul ahmar ini adalah seorang jin yang tidak bisa dibunuh. Itu ceritanya nanti cari sendiri di Google ya. Intinya rihul ahmar kalau di doa ini seorang jin ya. Tapi di falsafah lain bisa aja tadi hawa panas yang tinggi bisa menyebabkan stroke. Wadamul aswad dan darah hitam. Darah hitam itu relevan juga ketika terjadi perdarahan di kepala, di saluran pembuluh darah di kepala, di otak, maka bisa terjadi stroke. Kalau kaitannya darah hitam ini bisa juga dengan tadi pembekuan darah yang kurang bagus atau komposisi darah yang kurang bagus seperti terisi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula darah tinggi menggulung menjadi satu bisa menyebabkan damul aswad atau gumpalan, sehingga ketika mampir di kepala gumpalan itu bisa mengakibatkan stroke. Oke. Ya, Oke ya, jadi pertama salah satu tahapan pencegahan stroke dari diri Anda pribadi, pertama berdoa dulu, yaitu dengan doa yang sudah masyhur, Allahumma inni a'udzubika minar rihul ahmar wa damal aswad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari angin merah dan darah hitam. Oke, tadi sudah saya sebutkan falsafahnya. Terus kedua, berbekam. Nah, berbekam ini mampu membuat darah statis menjadi aktif, darah yang diam bergerak, sehingga tadi komponen-komponen yang punya potensi untuk damul aswad tadi, darah hitam, gumpalan keluar, seperti kolesterol, asam urat keluar. Minimal sebulan sekali kalian bisa berbekam. Nah, apa sebaik-baik pengobatan adalah ini. Itu adalah salah satu petuah dari Rasulullah, bahwasanya sebaik-baik pengobatan adalah ini. Setelah kita analisa dan kita telusuri, meskipun artinya pengobatan lain itu tidak boleh ya, tetapi keutamaan bekam ini sendiri ternyata terkandung dua manfaat. Pertama, dia untuk kesehatan. Kedua, dia mengandung pahala. Mengandung pahalanya apa? Karena ittiba Nabi. Makanya Nabi mengatakan bahwasanya sebaik-baik pengobatan adalah ini. Artinya pengobatan lain bukan berarti tidak ada manfaat atau apa, tapi yang bermanfaat dua ini. Ya, walaupun di sini ini adalah obat untuk preventif atau pencegahan, pemeliharaan kesehatan. Kalau untuk darurat, untuk yang ini sepertinya harus dipertimbangkan dulu. Jadi kedua, terus berbekam, karena sebaik-baik pengobatan adalah ini, yaitu dua manfaat: mendapatkan kesehatan, kedua mendapatkan pahala. Karena
karena berobat lain nggak ada yang seperti ini, yang kesempurnaan ini. Mendapatkan pahalanya apa? Karena kita ittiba mengikuti Nabi, sunnahnya Nabi. Oke, setelah kalian lakukan dua ini ya, tadi berdoa dan kemudian berbekam. Sebenarnya mau saya lewatkan untuk tahapan pertama, kalian adalah screening atau pemeriksaan tanda-tanda vital diri Anda. Tapi yang pasti pertama berdoa dulu lah. Setelah berbekam, kalian bisa screening itu untuk menentukan kadar-kadar dalam darah Anda yang berbahaya atau tidak, seperti gula darah, asam urat, dan kolesterol. Setelah didapat ini, kalian bisa konsultasi dengan medis atau paramedis. Ya, pertama kolesterol, mungkin bisa mengurangi makanan yang punya resiko kolesterol seperti santan, berminyak, dan kemudian jeroan yang mengandung tinggi kolesterol. Kemudian ada lagi gula darah. Nah, kalau gula darah ini erat kaitannya dengan gula putih ya, karena gula putih itu polisakarida ya, begitu diminum langsung naikkan gula darah. Terus kedua asam urat, yang ketiga asam urat. Asam urat ini juga mempengaruhi. Jika dia bergumpal dengan kolesterol, terikat dan nempel di dinding pembuluh darah, bisa menyebabkan sumbatan sehingga tensi tinggi, atau tadi bisa mengakibatkan stroke karena tekanan dari darah yang tinggi karena dari hambatan tadi. Nah, jadi kita ulangi ya, tahapan atau untuk pencegahan stroke untuk diri pribadi. Pertama berdoa dengan doa tadi, Allahumma inni a'udzubika minar ruhil ahmar wad damul aswad. Kedua berbekam, karena bekam adalah pengobatan atau tata cara terapi yang terbaik karena mengandung unsur kesehatan dan kedua pahala. Ketiga, ada pemeriksaan kesehatan atau cek-cek tanda vital Anda seperti asam urat, kolesterol, gula darah. 3 tahapan ini. Selanjutnya yang ketiga tuh, yang keempat ya, berserah diri kepada Allah karena sudah berusaha dengan banyak berzikir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang pasti untuk berzikir, menyerahkan semua kepada Allah. Nah, tahapan-tahapan ini silahkan kalian laksanakan karena fungsi pencegahan stroke-nya sangat tinggi dan akan membuat kita lebih sehat. Oke, terus semangat di channel gue, dan jangan lupa tetap bahagia, perbanyak aktivitas fisik, ketemu dengan teman-teman, bersikap bahagia, jangan sering sedih atau murung. Thank you very much for watching. Tadi belum saya buka ya, tapi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.